Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fikriansyah dari kelas 10 JKT 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN Trunking Protocol. Sini ada pengertian. VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol buatan Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN secara otomatis ke seluruh jaringan lokal. Dengan menggunakan VTP, konfigurasi switch menjadi lebih dinamis jika ada banyak switch di dalam jaringan. Administrator tidak perlu mengkonfigurasikannya satu persatu secara manual, melainkan cukup mengatur di satu switch utama saja. Fungsi utama VTP Fungsi utama VTP adalah mengelola dan menyinkronkan konfigurasi VLAN secara otomatis antar switch Cisco dalam satu domain VTP. Dengan VTP, administrator tidak perlu membuat VLAN secara manual di setiap switch. Manfaat dan fungsi VTP. Yang pertama, mempermudah pengelolaan VLAN pada jaringan yang memiliki banyak switch. Yang kedua, menghemat waktu konfigurasi karena VLAN dapat dibuat dari satu switch saja. Yang ketiga, mengurangi kesalahan konfigurasi akibat pengaturan manual pada setiap switch. Yang keempat, menyebarkan informasi VLAN secara otomatis ke switch lain dalam domain yang sama. Yang kelima, mempermudah administrasi dan pemeliharaan jaringan. Mode utama dalam VTP. Yang pertama, server mode dapat membuat, mengubah, dan menghapus VLAN, menyimpan informasi VLAN dan menyebarkan ke switch lain. Yang kedua, client mode tidak dapat membuat, mengubah, atau menghapus VLAN, hanya menerima dan menerapkan informasi VLAN dari VTP server. Yang ketiga, transparan mode tidak ikut menyinkronkan database VLAN, dapat membuat VLAN sendiri, tetapi perubahan tersebut tidak disebarkan ke switch lain. Namun, switch ini tetap meneruskan pesan VTP yang diterimanya. Nah, di sini ada beberapa macam mode operasional VTP. Yang ke satu, VTP server atau mode default. Fungsi mengelola dan mendistribusikan database VLAN ke switch lain dalam domain VTP. Hak akses dapat membuat, mengubah, dan menghapus VLAN. Penyimpanan VLAN disimpan di NVRAM atau flash. Database VLAN tersimpan permanen. Sinkronisasi mengirim dan menerima update VTP. Perubahan VLAN akan disebarkan ke seluruh domain. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu VTP client. Fungsi menerima informasi VLAN dan VTP server dan menggunakannya. Hak akses tidak dapat membuat, mengubah, atau menghapus VLAN secara lokal. Penyimpanan tidak menyimpan database VLAN secara permanen, bergantung pada informasi dari server. Sinkronisasi menerima dan meneruskan update VTP dari server ke switch lain. Nah, yang terakhir, VTP transparan. Fungsi tidak ikut mengelola database VLAN domain VTP, tetapi tetap meneruskan pesan VTP. Hak akses dapat membuat, mengubah, dan menghapus VLAN secara lokal. Penyimpanan menyimpan VLAN lokal secara permanen pada switch tersebut. Sinkronisasi tidak menyinkronkan database VLAN dengan domain VTP, namun tetap meneruskan iklan advertisement VTP yang diterimanya.
Nah, kekurangan VTP. Risiko VTP bom, switch baru dengan nomor revisi lebih tinggi dapat menghapus seluruh database VLAN secara otomatis, membuat jaringan mati total. Terikat vendor hanya berfungsi pada perangkat Cisco proprietary. Pemborosan bandwidth. Jika fitur pruning mati, lalu lintas data VLAN tetap dikirim ke switch yang tidak membutuhkannya. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.